Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Ella Samau. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang apa motivasi seseorang dalam melamar beasiswa. Tentu saja motivasi-motivasi tersebut dapat menentukan seseorang itu akan diterima untuk menjadi seorang penerima beasiswa atau tidak. Untuk itu, sebelum teman-teman mendengarkan lebih lanjut, silakan share, subscribe, like dan komen video ini sehingga ke depan saya terus berbagi konten-konten yang positif. Nah, berbicara tentang motivasi tentu berbeda dari seorang terhadap yang lain. Saya memiliki motivasi yang berbeda terhadap teman saya dan begitupun teman saya memiliki motivasi yang berbeda terhadap temannya. Dan motivasi-motivasi ini tentu saja akan menggerakkan seseorang untuk berjuang meraih beasiswa. Nah, ketika saya bertemu teman-teman, kami share tentang bagaimana seseorang terdorong untuk melamar sebuah beasiswa, disitulah saya mengetahui bahwa beragam motivasi itu bermunculan. Entah itu karena harapan agar memiliki pendidikan tinggi, mereka bisa membanggakan orang tua, membanggakan pacar atau mertua, dan juga mereka bisa mendapat peluang pekerjaan yang baik ke depannya, mendorong karir yang baik. Tetapi ada juga beberapa motivasi-motivasi khusus yang tentu saja mereka miliki dan itu sangat mendorong mereka untuk berjuang meraih beasiswa baik itu S2 maupun S3. Tentu saja motivasi kembali kepada pribadi seseorang. Bagi saya, ketika saya melamar beasiswa, saya ingin supaya saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya untuk membangun, untuk berdampak melalui ilmu dan pengalaman yang saya dapat ketika saya belajar. Sehingga ketika saya kembali, saya bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar saya. Dan ternyata dari motivasi itu saya malah mendapat kesempatan yang lebih banyak ketika saya menerima beasiswa. Antara lain pekerjaan, pola pikir, ketika saya menerima beasiswa. Ada juga teman saya yang memiliki motivasi tersendiri. Dia melihat beasiswa adalah sebagai sebuah peluang pekerjaan untuk dia. Karena dia adalah seorang fresh graduate, baru saja lulus dari sebuah universitas ternama. Dan saat itu dia belum ingin untuk melamar pekerjaan di luar. Dia ingin agar dia bisa belajar, tetapi selain itu dia juga bisa memiliki pendapatan yang bisa membiayai biaya hidupnya selama setidaknya 2 tahun untuk program master. Dan itu yang dia dapatkan. Dia melihat bahwa beasiswa ini sebagai sebuah pekerjaan. Dia harus berjuang, dia harus mendapatkan, dia harus lolos. Karena bonusnya tidak main-main. Selain biaya hidup yang ditanggung oleh pemberi beasiswa, dia juga menerima pengalaman, ilmu, dan juga tentu saja gelar yang dia dapatkan setelah dia lulus dari kampus tujuannya. Dan perspektif ini tidak salah, dia tetap memegang itu sebagai sebuah penyemangat untuk dia, sehingga ketika dia mempersiapkan segala sesuatu, ketika dia belajar, dia melamar beasiswa, hal ini yang mendorong dia untuk tetap semangat sehingga pekerjaan dalam bentuk beasiswa yang dia inginkan itu bisa dia raih. Untuk itu, kepada teman-teman semua, silakan cari motivasi masing-masing, apapun itu yang bisa mendorong teman-teman untuk berjuang melewati setiap tantangan, setiap rintangan, setiap halangan ketika mempersiapkan dokumen-dokumen misalnya, atau dalam tahap administrasi, bahkan hal-hal teknis seperti kemampuan bahasa Inggris dan juga nilai IPK teman-teman, semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, motivasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi bahwa beragam, berbeda dari seorang terhadap yang lain. Tetapi ketika melamar beasiswa, kita harus melihat kembali apa kriteria yang diminta oleh pemberi beasiswa. Seperti apa awardee atau calon penerima beasiswa yang mereka cari. Misalnya pemberi beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, mereka mencari calon-calon pemimpin dan juga profesional muda yang siap untuk memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. Nah, melihat kriteria yang diberikan oleh
LPDP, maka sebagai seorang calon pelamar harus benar-benar memposisikan diri sebagai seorang calon pemimpin, seorang calon profesional muda yang siap untuk mengabdi, siap untuk berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu, apa yang harus teman-teman lakukan adalah ketika mempersiapkan diri untuk melamar beasiswa, pastikan teman-teman memiliki inisiatif yang besar untuk memimpin, setidaknya memimpin diri sendiri untuk hal-hal yang bisa mengembangkan potensi teman-teman dan juga bisa memberikan pengalaman tersendiri untuk teman-teman memimpin setidaknya lingkungan di sekitar teman-teman, entah itu di lingkup belajar, di kampus misalnya, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal RT RW dan lain sebagainya. Teman-teman tidak boleh apatis hanya monoton terhadap kebutuhan dan kepentingan teman-teman sendiri, tetapi sudah harus bisa belajar melihat kebutuhan di masyarakat sekitar. Apa masalah yang mereka hadapi, apa upaya solusi-solusi yang teman-teman lakukan. Dan pastikan teman-teman terlibat untuk menyelesaikannya. Entah itu dalam skala kecil, sedang, atau besar, pastikan teman-teman berada di dalamnya, dan itu akan menjadi catatan penting ketika teman-teman melamar beasiswa. Itu akan menjadi indikator bahwa teman-teman adalah seorang calon pemimpin. Tidak mungkin sebuah lembaga pemberi beasiswa akan memberikan beasiswa kepada seseorang yang tidak memiliki kemauan dan juga tidak memiliki inisiatif untuk memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu, persiapkan diri teman-teman menjadi aktif di lingkungan sekecil apapun itu, dan itu akan menjadi motivasi yang connect dengan apa yang menjadi harapan dari pemberi beasiswa. Contohnya adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Itu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir ini. Support saya dengan share, subscribe, like, dan komen sehingga saya terus berbagi konten-konten yang positif. Salam sukses, salam sehat untuk teman-teman semua.